Ya, mari kita akan baca lebih dahulu Kolose 1 ayat 28 sampai dengan 29. Dan tadi sudah dikatakan hari ini saya akan bicara tentang otoritas rohani dan kepemimpinan. Ya, kita akan baca terlebih dahulu Kolose 1 ayat 28 hingga 29. Mari kita baca bersama-sama. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini adalah satu visi yang besar sebagai seorang pemimpin rohani, sebagai seorang gembala, bahwa saudara kita dipanggil Tuhan untuk apa? Mengajar, menasihati, dan memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dan ini tugas yang sangat penting yang kita harus fokus, saudara. Karena ada banyak orang akhirnya setelah jadi core leader, dia pikir hanya kumpul-kumpul saja. Tetapi tahukah saudara bahwa kita punya visi di dalam hal ini? Untuk apa, saudara? Untuk memimpin orang-orang kepada kedewasaan dalam Kristus. Ya. Nah, artinya apa? Ada fase-fase di dalam setiap core member ya, yang berbeda. Ada yang masih bayi, ada yang sudah berjalan remaja, dan ada yang pertobat baru. Artinya orang yang baru merangkak kita bantu untuk bisa bangkit berdiri, yang berdiri kita bantu untuk berjalan, yang berjalan kita bantu untuk berlari. Nah, itulah tugas penting kita sebagai core leader, pemimpin rohani. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan demikian, ayat 29, yuk kita baca sama-sama ya. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi kita harus mengusahakan, mempergumulkan dengan segala tenaga, tetapi di sini kita lihat Tuhan bekerja, kuasanya bekerja bagi saudara-saudara sekalian yang memanggil, yang memiliki panggilan yang sangat besar ini, saudara. Nah, oleh karena itulah kuasa Tuhan perlu bekerja dengan kuat di dalam diri kita, para core leader. Kuasa Tuhan itu artinya apa? Bicara tentang otoritas. Kalau orang melayani tidak ada kuasa, saudara, tidak ada otoritas di dalam hidupnya. Yang membedakan antara Yesus pelayanannya dengan orang-orang Farisi ahli Taurat dikatakan karena Yesus melayani dengan kuasa, dengan otoritas. Nah, mari kita akan lihat, saudara, apa yang dimaksud dengan otoritas rohani ya. Kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Nah, artinya apa? Seseorang untuk menjalankan fungsinya, maka dia diberi kekuasaan. Demikian juga Anda sebagai para core leader, para gembala, saudara. Tuhan mau memberikan kepada kita otoritas supaya apa? Supaya kita dapat menjalankan fungsi kita sebagai core leader, ya. Jadi otoritas rohani berarti kekuasaan yang diberikan Tuhan agar kita dapat menjalankan fungsi kita. Jadi gini, gak peduli saudara bagaimana penampilan kita, pendidikan kita, latar belakang kita, tapi sejak Tuhan memakai hidup saudara, memberikan otoritas, Anda punya power, Anda punya kuasa. Anda lihat tuh, polisi ya meskipun tubuhnya ceking kurus saudara ya, tapi ketika dia sudah dilantik jadi polisi pakai seragam saudara, apa yang dia lakukan ketika di tengah jalan, dia ngangkat tangan tiup peluit, semua mobil harus berhenti, saudara. Ya, bukan karena tubuhnya besar, bukan. Tetapi kenapa? Ada otoritas yang melekat di dalam dirinya. Nah, oleh karena itu, mari kita akan masuk lebih dalam, saudara, bagaimana kita mendapat otoritas rohani. Ya, kita akan melihat ada beberapa hal bagaimana saudara dan saya bisa mendapat otoritas rohani. Yang pertama adalah kita menerima otoritas rohani dari Tuhan Yesus melalui gerejanya. Yuk kita katakan sama-sama ya. Kita menerima otoritas rohani dari Tuhan Yesus melalui gerejanya. Jadi otoritas itu diberikan oleh Yesus kepada gerejanya. Karena gereja itu adalah institusi satu-satunya yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Yesus pernah berkata, segala kuasa di bumi di sorga ada padaku. Oleh karena itu aku mengutus engkau. Nah oleh karena itu saudaraku, betapa pentingnya
Otoritas itu saudara diberikan Tuhan melalui gerejanya. Kalau kita baca 1 Timotius 4 ayat 14, mari kita akan baca sama-sama ya. 2, 3, janganlah engkau lalai memakai karunia dari Roh Allah yang diberikan kepadamu pada waktu pemimpin jemaat. Oke, sorry, ini bahasa Indonesia sehari-hari ya. Saya terjemahan bahasa Indonesia. Oke, kita ambil bahasa Indonesia sehari-hari. 1 Timotius 4:14 kita baca sekali lagi. 2, 3. Janganlah engkau lalai memakai karunia dari Roh Allah yang diberikan kepadamu pada waktu pemimpin jemaat meletakkan tangan mereka di atas kepalamu dan nabi-nabi menyampaikan pesan Allah mengenai dirimu. Jadi ketika saudara sebagai core leader, Anda dilantik kemudian ditumpangin tangan saudara oleh para hamba-hamba Tuhan, detik itu juga Tuhan memberikan otoritas secara rohani di dalam kehidupan saudara. Yang ngerti katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Nah oleh karena itulah otoritas yang diberikan Tuhan melalui gerejanya harus kita pergunakan saudara. Harus kita lakukan. Dan kita harus mengikuti otoritas. Bukan hanya dari Tuhan tapi melalui gerejanya. Saya melihat ada begitu banyak ya orang diberikan otoritas untuk melayani di sebuah gereja. Tetapi pelayannya semaunya sendiri saudara, mau-maunya sendiri. Gereja sudah menyediakan CDG setiap bulan untuk kita belajar tiap minggu. Tapi kadang-kadang ada core leader ya mungkin dia merasa aduh ini materinya kurang bagus. Kayaknya ini kurang dalam, ini kayaknya kurang apa ya. Sehingga akhirnya dia mengajarkan dengan maunya dia sendiri saudara. Dia nggak mau taat, tidak mau tunduk. Padahal sekali lagi otoritas diberikan dari gereja, ya. Dan gereja mengeluarkan itu dengan satu maksud, dengan satu tujuan, ya. Dan oleh karena itu ada banyak orang mungkin merasa, ini materinya terlalu simpel sehingga akhirnya saudara mereka, ya mungkin mereka ini orang-orang yang sudah lebih pandai, punya kebutuhan yang lebih besar atau yang sekolah teologi apalagi saudara. Mereka merasa bahwa materinya ini kurang dalam, kurang deep. Sehingga akhirnya mereka menggunakan materinya saudara. Ada juga core leader saudara dipanggil untuk mentor, atau mungkin dipanggil untuk melakukan pertemuan, komit saja saudara begitu sulit. Tapi hari ini saya mau tegaskan bahwa setiap kita mendapat otoritas memang dari Tuhan. Tapi yang melantik dan mengangkat saudara dan menumpangkan tangan adalah gembala-gembala, pemimpin-pemimpin di NDC. Oleh karena itulah kita harus belajar tunduk pada otoritas saudara. Oke, yang kedua mari kita akan lihat bagaimana kita mendapat otoritas rohani. Yang kedua, kita perlu selalu menundukkan diri kita kepada Allah. Dan ini sesuatu yang sangat penting. Karena kalau kita menjalani pelayanan dalam hidup kita, tapi kita tidak tunduk pada Allah saudara. Maka saudara, tidak ada support kekuatan dari kerajaan surga dalam hidup kita. Yakobus 4:7 mengatakan demikian, yuk kita baca sama-sama. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Perhatikan kata itu, karena itu tunduklah kepada Allah. Ketika kita tunduk pada Allah, Tuhan memberikan pada kita kuasa, otoritas, sehingga kita sanggup saudara mengusir setan. Iblis akan lari daripadamu. Oleh karena itu sebagai seorang core leader kita setiap hari perlu menundukkan diri kita pada Tuhan. Artinya apa? Kita taat kepada Tuhan, pada kehendaknya, kepada firman-Nya. Dalam dagang bisnis kita saudara, jangan kita bermain curang. Jangan bisnis kita 3K. Apa 3K? Kotor, kasar, kejam saudara. Tapi biar bisnis kita adalah bisnis yang bisa memberkati orang lain. Amin saudara. Nah jadi dalam hidup kita sebagai core leader, mari kita belajar tunduk pada Tuhan dan pada firman-Nya, pada perintahnya saudara. Karena kalau seandainya kita hidupnya gak tunduk pada perintah Tuhan, gak ada otoritas dalam hidup kita. Ada banyak orang gak berani mendoakan, kenapa? Dia merasa, aduh saya dalam bisnis aja banyak yang gak beres. Kita mau mendoakan orang yang berkeluarga menikah aja saudara, gak berani mendoakan. Karena mungkin kenapa? Gak punya otoritas, dia merasa, aduh saya juga ada hal yang gak beres di dalam pernikahan saya. Oleh karena itu kunci penting untuk saudara
bisa memiliki otoritas, kita harus tunduk kepada kuasa Allah. Amin, saudara. Hati-hati loh. Iblis itu paling tahu loh bahwa orang ini punya otoritas atau tidak. Ya, kalau ada orang kerasukan setan, berani nggak saudara mendoakan? Atau saudara pikir, aduh ini kayaknya saya panggil aja Pak Apolos deh. Dan akhirnya gereja Pak Apolos jadi kayak pemburu hantu, saudara. Setiap kali ada kerasukan, panggil Pak Apolos. Padahal saudara sebagai core leader, Tuhan sudah memberikan otoritas pada Anda. Amin, saudara. Jadi kalau ada yang kerasukan setan, nggak perlu panggil dari gereja. Doakan sendiri dalam nama Yesus. Masalahnya kita nggak punya keyakinan, nggak punya keberanian. Kenapa? Karena ada hal-hal di dalam diri kita yang kita tidak tunduk kepada Allah, saudara. Saya dalam sebuah pelayanan dulu pernah di satu gereja, tiba-tiba ada orang yang matanya mendelik, saudara, perempuan. Dia teriak-teriak begitu, saudara. Sampai khotbah, ini khotbah gerejanya nggak terlalu besar, sekitar 200-an gitu. Saya jadi bingung, ini ada apa? Tapi karena saya percaya kuasa Tuhan dan otoritas Tuhan, saya langsung turun dari mimbar, saya langsung tumpangin tangan. Dalam nama Yesus, pergi. Langsung dia tumbang. Hari ini saya mau katakan, saudara punya keberanian untuk berdoa bagi orang-orang yang kerasukan, bahkan orang yang menghadapi pergumulan, ikatan. Kenapa? Karena saudara punya otoritas dari Tuhan. Karena kau menundukkan diri, maka iblis lari daripadamu. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Yang ketiga, bagaimana kita menerima otoritas? Yang ketiga adalah kita perlu terhubung dengan kuasa Tuhan setiap hari. Mungkin ini kebenarannya sangat sederhana, tetapi ini sesuatu yang paling mendasar, saudara. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu kita perlukan setiap hari. Kita perlu terhubung dengan pusat kendali di dalam kerajaan sorga melalui doa. Kalau kita sebagai core leader, sebagai pemimpin-pemimpin rohani, kita jarang berdoa, itu yang menyebabkan kenapa tidak ada otoritas di dalam hidup kita. Ketika kau berdoa setiap hari kepada Tuhan, itu artinya kita sedang terhubung, terkoneksi dengan kekuatan kerajaan sorga. Kita lihat belajar dari Tuhan Yesus. Yesus saja di dalam seluruh pelayanannya, saudara, dia selalu bergantung setiap hari untuk berdoa. Kalau kita baca Markus 1 ayat 35 sampai 39, kita baca bertahap ya. Ayat yang ke-35 dikatakan, mari kita baca. 2, 3, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lanjutkan. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Perhatikan, Yesus itu betapa hebatnya, terkenalnya, dicari klien begitu banyak, orang sudah nunggu, saudara. Yang sakit sudah berkumpul begitu banyak, yang kerasukan setan sudah kumpul begitu banyak. Tapi sekali lagi Yesus gak pedulikan dengan semua pelayanan itu. Kenapa? Dia nomor satu harus berdoa. Dia harus mencari kuasa Tuhan. Dia perlu, saudara, kekuatan dari Allah. Ada banyak orang hari ini, saudara. Begitu banyak kesibukan-kesibukan telah memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Pelayanan begitu sibuk. Ada orang yang menanti begitu banyak. Tapi satu hal yang seringkali justru, saudara, dilupakan. Bahwa setiap kita sebagai pemimpin rohani, para gembala, kita harus memiliki kehidupan doa, saudara. Baru setelah ayat selanjutnya, ayat yang ke-38, setelah Yesus berdoa, dia gak peduli dengan semua orang menunggu, baru ayat 38, ya kita baca sama-sama. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Perhatikan, kenapa pelayanan Yesus powerful, kenapa pelayanan Yesus luar biasa, mengapa dia punya energi yang luar biasa dalam pelayanannya. Kenapa? Karena setiap kali dia selalu datang setiap pagi untuk apa, saudara? Untuk berhubungan dengan Bapa di sorga. Hari ini saya mau katakan, saudara sebagai core leader, kenapa kehidupan rohanimu lemah? Kenapa engkau gak punya antusias? Kenapa engkau tidak punya kegairahan? Mungkin satu hal yang perlu kita tanya, apakah kita punya kehidupan doa? Kita terhubung dengan sumber kekuatan.
Berdoa itu bukan cuma sekedar kewajiban, bukan. Doa itu sebuah kebutuhan. Kita tidak mampu setiap hari, saudara, menghadapi kerasnya kehidupan kita. Tantangan yang begitu berat, tanpa kita terhubung, terkoneksi dengan kerajaan sorga. Kita perlu di-recharge setiap hari. Artinya barang elektronik ini bagus. Ya, tapi sekali lagi, kalau tidak terhubung dengan listrik, gak ada gunanya, tidak berfungsi, tidak bisa menghasilkan apapun. Ini speaker saudara gak terhubung dengan listrik, kita gak bisa dengar apa-apa. Oleh karena itulah, betapa pentingnya kita selalu terhubung dengan sumber itu, saudara. Ada satu moto yang saya suka, the waiting time is the power time. Yuk kita katakan sama-sama ya, 2, 3, the waiting time is the power time. Yang lebih kencang, the waiting time is the power time. Waktu kita menanti-nanti di hadapan Tuhan, waktu kita menerima kekuatan dari Tuhan. Yang selalu saudara memberikan kepada kita aliran yang baru, kesegaran yang baru, sehingga pelayanan kita itu selalu saudara refresh, sesuatu yang baru yang Tuhan taruh. Saya kutip pernyataan M. Bounds, hamba Tuhan yang saya suka, bukunya sangat terkenal tentang doa, dia berkata demikian saudara. Becoming a man of leader, becoming a man of prayer. Sebelum kita menjadi seorang pemimpin, kita seharusnya menjadi seorang pendoa. Sebelum kita jadi pemimpin rohani, seharusnya sebelumnya kita harus menjadi seorang pendoa. Nah, saya akan bahas selanjutnya tentang kepemimpinan, saudara. Ya, betapa pentingnya kepemimpinan di dalam pelayanan kita. Dan saya akan langsung masuk, kita akan melihat dulu apa yang dimaksud dengan leadership atau kepemimpinan. John Maxwell mengatakan kepemimpinan adalah pengaruh, tidak kurang, tidak lebih. Jadi yang dimaksud kepemimpinan itu pengaruh, katakan sama-sama, pengaruh. Artinya kalau seorang pemimpin dia berjalan, ada orang-orang yang mengikutinya. Kalau kita pemimpin berjalan, tidak ada orang yang mengikutinya, berarti kita bukan pemimpin. Kita adalah seorang punya jabatan pemimpin. Tapi saudara, artinya kita berjalan sendirian. Anda sebagai core leader, pemimpin rohani, Anda harus mengembangkan kepemimpinan itu sehingga seperti firman Tuhan tadi katakan, Anda punya pengaruh untuk kepada mereka untuk apa? Membawa mereka mengalami pertumbuhan rohani, kedewasaan menjadi seperti Kristus. Tugas kita memimpin tiap-tiap orang menuju kedewasaan rohani. Nah, oleh karena itu saudaraku, jadilah seorang core leader yang memiliki pengaruh bukan karena status kita. Kalau kita hanya dilantik, diangkat saudara sebagai core leader, orang tunduk karena posisi dan jabatan kita, itu paling rendah levelnya. Kita harus kembangkan pengaruh saudara, bukan dari status dan jabatan, tapi dari sikap, dari cara, dalam setiap hal yang kita lakukan. Nah, mari kita akan lihat dalam memimpin saudara, 3 bandul yang harus kita jaga keseimbangannya. Waktu saya nggak banyak ya, tinggal 5 menit. Saya akan bahas dengan cepat saudara. Yang pertama, saya lihat ya bandul itu kan bisa bergerak ke kanan ke kiri ya. Yang pertama adalah persuasif dan otoriter. Maksudnya apa? Seorang pemimpin harus bisa bergerak di dalam 2 ini saudara. Persuasif dan otoriter. Persuasif itu artinya membujuk. Jadilah seorang pemimpin yang pintar membujuk. Belajarlah saudara. Waktu dulu kita ngerayu pacar kita, calon istri kita dulu seperti apa ya. Jadi membujuk, ayo dong, nggak begini pinter. Nah ini persuasi, pendekatannya membujuk. Tetapi saudara ada pendekatan juga yang sifatnya otoriter. Otoriter itu tadi seperti no debat, no discuss. Ketika menyangkut hal-hal prinsip, no debat, no discuss. Kita harus bisa bersikap. Ya, nggak salah juga pendekatan otoriter. Misalnya gedung ini kebakaran saudara. Kan kita nggak bisa rapat dulu. Kita keluar dari pintu mana ya? Nggak bisa. Ketika ini pemimpin maju, oke, semua tahan ya, masuk dari pintu keluar ini satu-satu, semua pelan-pelan keluar. Kalau misalnya sudah discuss dulu, nggak bisa. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu, core leader harus berani bersikap tegas. Ada MCL saya datang pada saya, Pak, saya mau memecat core leader. Kenapa? Oh, dia melakukan pelanggaran cukup berat. Dia nyerang gereja, saudara.
wah kemana-mana, ada hal yang dia gak setuju, akhirnya dia ajak core membernya dan lain sebagainya. Langsung saya dukung. Ada saat-saat di mana kita harus bisa bersikap tegas, ya. Oke, lanjutkan. Yang kedua adalah, karena waktu saya gak banyak ya, prinsip kasih karunia dan kebenaran. Ini seperti Yesus. Yesus itu dalam dirinya sudah membawa dua hal. Yang pertama kasih karunia, hati yang mengasihi jiwa-jiwa, ya kita harus ada, menerima mereka. Tetapi yang kedua, saudara, harus ada kebenaran. Nah, ini penting. Banyak orang hanya kasih-kasih, membiarkan saudara ketidakbenaran terjadi. Khususnya ada beberapa hal mungkin kita sungkan, kita mungkin gak enak saudara. Nah seperti LGBT ya, LGBT itu kita mengasihi mereka, tapi sekali lagi kita tidak membenarkan tadi. Nah Yesus selalu bermain di dua area. Dia membawa kasih karunia, tapi dia menegakkan kebenaran. Saya dengar-dengar nih, setiap ada orang menikah didaftarkan ke RL, ternyata sudah ada yang hamil di luar nikah loh saudara. Dan core leadernya sengaja nggak ngasih tahu saudara. Padahal seharusnya ada hal-hal yang dia harus ya tegur, dia harus layani. Biarinlah nanti mentor RL-nya yang ngerjain. Dan terjadi begitu banyak. Sebetulnya ada hal-hal yang harusnya kita bukan hanya mengasihi, betul itu penting kita harus memperhatikan. Tapi kita juga harus menegakkan kebenaran. Yang ketiga saudara. Yang ketiga adalah kita harus bersikap seperti Yesus, like lamb and lion. Apa maksudnya Pak? Ada masa-masa kita harus seperti domba, kita harus berdiam. Tapi ada satu masa di mana singa kita harus keluar, saudara. Tahukah saudara Yesus pada waktu ada orang-orang berdagang di depan bait suci, singanya keluar, dia obrak-abrik semua saudara, dia marah besar. Kenapa? Dia berkata, masakan rumahku dijadikan rumah penyamun. Yesus berkata dengan keras. Tapi saudaraku ada masa-masa di mana Yesus diam. Dia tidak berkata apapun. Kalau begitu Pak, kapan kita diam? Kapan kita harus bersikap seperti singa? Ayo, kapan seperti lamb? Kapan seperti lion? Saya beritahu seperti Yesus. Ketika berurusan dengan kepentingan pekerjaan Tuhan, maka lion itu keluar. Ya, pekerjaan Tuhan diganggu, pekerjaan Tuhan diusik, kita harus seperti lion. Bersikap dengan tegas. Singa keluar. Tapi ketika pribadi kita diusik, ketika kita disakiti, kita dilukai, jadilah lem. Seperti Yesus. Jadi ejek, diludahi, difitnah, dia berdiam diri saudara. Bahkan dia berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang telah mereka perbuat. Jadilah seorang pemimpin yang selalu bijaksana di dalam melaksanakan tugas kita. Saya dengan cepat, yuk kita baca saja, saya nggak bisa jelasin, karena waktu saya tinggal 40 detik, kita baca aja saudara ya. Saya harus taat pada waktu ya. Yuk kita baca, apa yang dapat kita lakukan untuk memimpin core member? Yang kita bisa lakukan, menumpahkan tangan dan mendoakan mereka dalam pertemuan core. Karena ketika sudah menumpahkan tangan, saudara sedang menaruh otoritas. Ya, sama seperti kita terima otoritas melalui penumpangan tangan, Anda sebagai gembala juga, engkau bisa mendoakan core member Anda. Ya, selanjutnya saudara, menanyakan kesehatan rohani mereka core member, tanyakan apakah mereka suka merenungkan firman Tuhan, suka berdoa. Jadi itu harus selalu dikatakan, ditanyakan, karena tugas kita membimbing mereka secara rohani. Amin? Amin? Ya, oke, selanjutnya memperhatikan kehidupan core member, menyampaikan hal-hal yang memberi semangat dan positif. Core leader harus selalu mengatakan yang memberi semangat dan positif. Dua, positif dan memberi semangat. Amin.